'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Kin. Halo Kin. Kak Cika share screen ya. Tar dulu. Tar dulu. Kin, ntar dulu. Kalau project yang itu udah aman belum? Yang sama Olive dan lain-lain. Ih, Udah. udah aman. Tunggu Kin. Kenapa kerudung Kak Cika gini? Kin? Dia banget. Oke. Ntar, Kak Cika mau share screen kalau gitu mau minta pendapat Kinan. Tunggu sebentar. Taruh ya. Ini Kin. Jadi Kak Cika sudah melakukan riset dan Kin kalau yang ESP32 Kinan itu nggak kamera ya? Oke. Sekarang gini. Kak Cika sudah ini ditulis dulu bentar. Sekarang tanggal berapa sih? 4 ya? 4. Oke. Kita lihat dulu. Nah, Kak Cika tuh ada ide. Tapi udah mulai belanja sih tadi ya, nyoba. Bilang, Mama, Kinan juga udah oke. Nah, Kak Cika tuh punya ide gimana kita bikin, kalau ini bikin pakai ESP juga, tapi pakai kamera Kin. Jadi rangkaiannya cuman begini doang. Lihat deh. Rangkaiannya tuh cuman ini. Cuman gini. Ini nggak ada deh. Ini apa ya? Nggak ngerti loh Kak Cika ini. Ini apa sih? Peer sensor ya? Tapi kayaknya nggak pakai peer sensor ya? Atau pakai ya? Oke lah, gini. Ntar dulu. Tunggu sebentar. Kak Cika sambil belanja peer sensor. Tapi ini harus Kinan setuju dulu. Kin lihat deh. Di situ di perabotnya Kinan ada nggak peer sensor? Bentuknya bulat putih. Peer sensor Arduino. Bentuknya putih. Kita bisa coba kayak gini nih Kin. Kayak gini. Oh, nggak ada. Sumpah loh, nggak ada banget. Nggak ada. Ih, perasaan Kak Cika. Ntar dulu ya, Kak Cika lihat dulu portnya. Portnya input power. Ntar deh, cari peer yang sederhana banget ada nggak sih ya? Tunggu dulu, Kin. Kayaknya ini deh. Kok peer sensornya beda sama Kak Cika ya? Yang dulu nggak gini rasanya. Portnya nggak ribet gini, Peer sensor. Berarti kita masih coba satu sih. Nggak ada ya, Kin ya? Harusnya ada. Pak, bentar ya, aku ambil baterai dulu ke bawah. Oke, sok. Nah, sambil Kak Cika masukin dulu keranjang. Kalau udah balik kasih tau, Kin. Oke. Berarti yang mana dong? Ini aja. Udah masukin keranjang dulu. Tapi berarti sambil lihat dulu ya. Oh, oke. Berarti simpan dulu ini. Kekinan dulu deh. Yang pecat. Itu kirim WhatsApp langsung bunyi loh. Lagi.
Ya, Kak. Oke, sip. Ini Kak Cika udah belanja beli 2 lah ya. Satu lagi deh. Oke. Jadi gini, Kin. Kita sekarang belajar dulu rangkaian ya. Nanti kita belanja. Jadi gini. Sebenarnya idenya ada banyak. Cuman yang Kak Cika ajukan ke Kinan itu ini. Jadi kalau Kinan suka, boleh. Kalau Kinan nggak mau, ya boleh juga gitu. Nah, Kak Cika tuh tadi lihat ya. Jadi kita tuh si SP32 ini tuh sama SP32 yang Kinan pakai, cuman dia pakai kamera. Nah, itu rangkaiannya cuma begini doang, Kin. Cuman disambungin ini kita bisa simpan dia ke file. Jadi ini udah ada rangkaian codingnya udah ada kayak kemarin kita. Cuman rangkaiannya mesti dibuat, kameranya mesti dites gitu ya. Nah, ini sih nggak gitu bagus, tapi Kak Cika udah kirim linknya semua ke Kinan. Tapi intinya gini, dia nanti bisa ngambil gambar gitu ya, pakai sensor peer itu. Jadi misalnya gini, Kinan taruh si SP32-nya di dekat pagar. Nanti pada saat ada orang lewat gitu misalnya ya, deket situ gitu, taruh di mana misalnya dia ngelewatin itu, nah si kameranya tuh bakal capture gambar. Terus nanti si gambarnya dikirim ke Telegram, Kin. Jadi orang kita tuh tahu misalnya dapat, Telegram tuh ada dapat foto gitu. Jadi kita di depan rumah tuh ada siapa gitu. Kan berguna ya, benar nggak? Kayak gitu. Nah, itu tuh bisa kita simpan juga di micro SD. Tapi Kak Cika, nih ya, jadi rangkaiannya cuma begini doang, Kin. Ada ntar ya, gimana sih caranya gue ngegedein? Cuman gini aja, nah nih. Jadi nanti Kak Cika beli FTDI ya. FTDI itu buat konektornya nih. Konektor dari SP32 kalau kita mau ngambil datanya. Jadi nanti dari FTDI ini nyambung ke storage gitu lah ya. Nah, ini si SP32-nya nyambung ke komputer Kinan kayak gimana. Tapi ini tuh kamera, Kin. Jadi nanti Kinan harus pasang, diceklekin gitu, Kin. Jadi ada kayak yang punya Kinan sekarang, tapi ada slot buat kamera. Ini tuh kameranya gitu. Ini tuh kamera. Jadi ada cam-nya. Dan ini murah. Ini 79.000 tadi Kak Cika lihat. Itu tuh udah sama kamera. Dan si kamera ini sebenarnya Kinan bisa bikin misalnya kayak blacklist atau whitelist gitu. Jadi Kinan bisa, Kinan bilang, ini kalau di depan kamar Kinan bukan, bisa loginnya pakai muka Kinan, kalau bukan muka Kinan nggak bisa masuk gitu. Nggak dibuka pintunya bisa. Atau misalnya Kinan bikin whitelist gitu. Yang boleh masuk tuh yang ada di whitelist ya terserah, pokoknya dia bisa ngingetin, jadi ada memorinya. Jadi implementasinya bisa banyak, kalau Kinan punya ide bisa gitu. Oke, jadi rangkaiannya cuma gini, lihat, bayangin. Ini ground ke ground. Terus itu RX ke sini, TX ke sini. Terus ini VCC ke VCC. Udah. Terus nanti tinggal codingnya gitu. Ya, Kak Cika jelasin dulu. Nah, kalau Kinan suka, nanti Kinan pilih deh, Kak Cika ikut pokoknya. Tapi ini berguna sih sebenarnya. Dah, ini codingnya udah ada ya, Kak Cika udah kirim linknya gitu. Dan ini bisa di-save ke file, bisa kita kirim ke Telegram. Nah, ini tuh, atau Kinan bisa bikin surveillance. Jadi kayak bikin CCTV. Tapi nanti dulu, Kak Cika liatin dulu. Nah, ini lebih bagus, Kin. Nah, tadi Kak Cika bilang, Kin punya peer sensor nggak sih gitu. Nah, peer sensor ini bisa Kinan taruh di deketin dimanapun gitu. Jadi kalau ada orang masuk, ada gerakan gitu ya, dia akan ngambil gambar. Ini kan kelihatan nih di sini. Langsung dia kirim, misalnya terserah nanti implementasinya kita bisa kirim ke Telegram, kita bisa kirim ke email, kita cari aja yang API-nya jalan apa gitu. Ya kalau kita lihat ini tutorialnya sebentar aja. Kayak gimana sih dia? In this video, we're going to build a motion sensor detector with photo capture using an ESP32 cam. This project is very similar to one of our previous videos, but after so many requests, we added the PR motion sensor to the circuit. When motion is detected, a picture is taken and saved on the microSD card. For those of you who don't know, the ESP32 cam is a small camera module with a ESP32S chip that features a microSD card slot and several GPIOs to connect peripherals. At the moment, you can get an ESP32 cam for about $6 to $7. Now, let's take a quick overview of this project. The ESP32 cam is in deep sleep mode with external wake up enabled.
When motion is detected, the PR motion sensor sends a signal to wake up the ESP32. Nggak perlu pakai FTDI. The ESP32 cam takes a photo and saves it on the microSD card. It goes back to deep sleep mode until a new signal Terus dia from the PR tinggal motion di sensor sini. is received. Kalau nggak ada The peer difficult sensor, part itu about apa? this project was figuring out which GPIO to use to connect the PR motion sensor. Mm-mm. The ESP32 cam has all these pins accessible, but pinnya most of kayak them gitu are kan, being Pak? used either by the camera or by the microSD card. After several failed attempts, one of our readers shared that GPIO 13 worked well with the PR motion sensor. He was also kind enough to share his code and circuit with us. Oke. Copy the code provided in the project page to your Arduino IDE. The Codingnya. link is in the video description. This code is very similar to our previous ESP32 CAM project, but it enables external wake-up on GPIO 13. Oke. In your Arduino IDE, go to Tools, Board, and select AI Thinker ada ESP32 CAM module. Kebayang nggak Kian ada Then AI? select the COM port the ESP32 CAM is connected to. Now, to upload the code, you need to connect the FTDI programmer Oh, to the pakai- ESP32 CAM. Oh iya, Follow beli. this schematic diagram. Nah kayak Connect gini. the FTDI Kayak gini ya. Bikin ala nih apa ya? Kita screenshot. Ini geser dulu. Dia nanti tinggal nyambungin ini aja ke FTDI-nya. Karena nanti dari sini tuh nyambung ke sana ke USB. Jadi nanti di sini di sebelah sini tuh Kak Cika akan beli. Alamak, kalau nggak bisa nulis gue kayak kuning. Di sini nanti kita beli micro apa tadi? USB micro apa? Micro card ya. Micro card. Terus di sini pin-pinnya kayak gitu ya. Ini nyambung ke FTDI. Nanti Kak Cika beli FTDI-nya. Nah, rangkaiannya cuma begini doang, Kian, tapi powerful. Oke, udah ya. Kita lihat dulu videonya bentar. Lanjut. Micro USB. programmer to your computer. Press the ESP32 CAM reset button and press the Arduino IDE upload button. Ya. If you keep seeing these dashes and you can't upload code, you might need to press the ESP32 CAM onboard reset button again. Mm-mm. Also double check the connections between the ESP32 CAM and the FTDI programmer. Make sure that you have the right TX and RX connections Ya. and that you have GPIO 0 connect to ground. If you have any other problems with this board, you can read our dedicated troubleshooting guide. After uploading the code, assemble the following circuit. Rangkaiannya We're kayak using gini. one of these mini PR motion sensors and this NPN transistor. Pakai After assembling the circuit, insert a formatted microSD card. micro SD. Apply power to your circuit. Press the reset button, and it should start working. Oh, pakai When it detects motion, komputer. it turns on the flash, takes a photo, and saves it on the microSD card. Experiment with this circuit several times to make sure that it's working. Then insert the microSD card to your computer to see the captured photos. Now you can finish this project the way you want. You can either use a dummy camera and insert your ESP32 CAM with a PR motion sensor, or you can build your own enclosure. I hope you like this project. For the complete project instructions, visit randomnerdtutorials.com. Thanks for watching, and don't forget to subscribe to watch my Stop, Pak. Mana? Lalu Kian. Jika aspek ya. Mana tadi ya? Ini. Nah, gitu Kian. Jadi kita perlu ini kan micro SD, peer motion, transistor perlu nggak ya? FTDI, jumper ini Kak Cika udah beli. Power bank adalah bisa gitu ya. Jadi nanti rangkaiannya cuman gitu. Nah, Kak Cika tuh pengen gabungin ini sama yang tadi. Jadi kalau ini kan di save ke micro SD kan. Kalau Kak Cika maunya di save di micro SD, tapi dikirim juga ke Telegram. Jadi coba misalnya how to send picture from SP32 to Telegram. Soalnya Telegram tuh punya API, Ken. Nah, ini nih.
Nanti kita nyambungnya di codingnya. Nah, kayak gini lihat kan. Jadi dia kita bisa bikin bot SP32 welcome Kinan gitu ya. Terus kita bisa interact nyambungin sama ininya. Nah, tapi kalau ini kita bilang misalnya foto, nanti si nyuruh gitu. Jadi kayak tolong dong ambil foto di kamar gue ada orang nggak misalnya gitu ya. Atau di depan ada orang nggak. Atau flash gitu ya. Bisa nyuruh gitu. Tapi kita maunya kebalik. Justru kalau dia ngambil foto ngirim ke Telegram. Nah, berarti sebenarnya kita bikin bot aja di Telegram, Kin. Kita bikin ya. Kak Cika pernah bikin tapi buat chatbot. Udah si bot ini udah jadi, nanti tinggal kita kode dia mau ngapain gitu si botnya. Udah ya, ada API kodenya kayak kemarin. Kita nyambung ke Blink, terus kita bikin ID botnya, udah connect, dapat ID-nya, konekin ke Arduino. Jadi nanti di sini tuh kita harus install Arduino JSON sama apalah gitu ya. Terus code-nya nanti di sini kita pakai biasa yakin ya. Ini kan ya SSID yang kemarin kan pakai yang punya Kinan. Library-nya agak dikit beda. Cuma nanti di sini kita dapatnya di sini tuh kita pakai bukan Blink, ingat nggak? Kemarin kan kita pakai Blink. Sekarang pakai jadi Telegram gitu isinya. Jadi kita sambungin ke Telegram. Udah chat ID-nya apa, kita sambungin. Udah, ini codingnya sama. Cuma nanti pada saat dia ambil gambar, dia ngirim ke ini kebalik deh kayaknya. Ke Telegram gitu. Kak Cika nggak mau Kak Cika nggak mau nyuruh. Maunya, oh bener, ini send foto. Tunggu. Network credential udah. Send photo whatever indicate whether it's time to send a new photo to your Telegram account. By default it is false. Iya, udah masukin. Flash lead pinnya 4. Initialization. Oke. Terus config kameranya. Handle new message. Dapat message. Authorize. Kalau chatnya nggak sama bukan. Oke. String form nom. Ntar Kak Cika baca dulu ya. Welcome. Oke. Jadi itu kalau kita mau kirim, jadi kita bisa dari Telegram ngontrol ESP32-nya atau secara otomatis nerima dari ESP32-nya message gitu. Oh, kita minta nih text photo request. Oh, di sini berarti Kin. Jadi kalau misalnya kameranya aktif, dia ngirim ke sini nih. Ini nih Kin. Lihat. Jadi kita bisa bilang ya misalnya tadi ya. Jadi gini Kin, kalau yang Kak Cika mau bikin nih ngejahitnya lumayan, jadi beberapa coding nih. Jadi Kak Cika maunya gini, ini kan peer sensor. Peer sensornya kalau nyala nih, si peer sensornya, dia nyalain ESP32 kan. ESP32-nya nyala nih. ESP32 nyala, dia ngambil foto kan. Berarti dia capture gambar. Picture gitu ya, dapat picture. Nah, si picture ini itu dikirim ke Telegram gitu. Nah, si Telegram ini itu udah ada botnya kan, yang nerima tuh botnya. Si Telegram ini itu dia punya API key gitu, kayak ada alamatnya gitu yang kayak Kinan punya di Blink itu. Jadi nanti akan punya API key, sehingga nanti kalau alamat tulisannya jelek kali. Jadi kayak misalnya gini, kita misalnya oke, ambil gambar, terus kirim ke sini nih klien TCP, bot token send foto ke sini. Ini udah nyambung sebenarnya ke alamatnya Telegram gitu kan. Jadi useful sih kayaknya kalau kata Kak Cika ini kepake gitu. Cuman ya emang ini panjang, kalau ada lomba kita ikutin lomba, kalau enggak ya paling enggak bisa dipakai di rumah gitu. Gitu kan ya, coba ya. Ini demonstration ya. Ini kan kalau flash berarti kita flash ID. Kalau foto ngambil foto ya. Nih ya, dia dapat ID-nya pakai JSON. Terus kalau misalnya nggak kenal, ID-nya nggak bisa. Loh, kok nggak bisa ya? Ada yang itu coba ya. How? Taruh. Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Kak Cika mau ngeklik nggak bisa. Kayak gini.
Bentar-bentar Kin, sabar. Ini banyak ide soalnya. Kalau gitu misalnya, let's capture photo with hashtag 32 and send it to Telegram automatically. Kayaknya nggak susah deh. Tinggal pakai send aja kan. Tunggu. Kayaknya gampangan ke tele sih. Kalau ke WA lebih susah. Bisa nggak pakai peer? Kok bisa? Oke, kita lihat ya, sabar Kin. Capture image. Oke. Lihat nih, ini sensornya, dia langsung ngirim ke Telegram. Oke. Kita pakai peer-peer ya, sama. Semua sensornya sama lah. Udah, anggap. Coba kita lihat videonya, sebagus apa dia. Kita gedein dulu. Ini orangnya masuk langsung difotokin. Kece nggak sih? Tuh, langsung di capture. Jadi begitu dibuka, ini kan sensornya di sini tuh. Nih ada orang Hi masuk. everyone. In Langsung. this project, we will create a Telegram bot for the ESP32 cam that Langsung allows ngirim. you to control and receive a notification with a new photo whenever motion is detected using PIR sensor. Oke, jadi kayak gini rangkainya tuh, Kin. Ya, begitu ada langsung otomatis saja. Jadi pokoknya begitu gerak dia langsung ngambil foto. Jadi bisa ditaruh di mana aja, mau di laci kek, mau di pintu kek. Jadi dia langsung ngirim. Oke ya, ini Kak Cika save dulu, Kak Cika kirim ke Kinan dulu. Tunggu. Ini jadi kita udah punya bahannya nih. Ini buat Hackster.io. Kirim ke Kinan dulu. Pokoknya catatannya ada di sini. Oke. Ya. Ini 52 benar nggak sih? 52. 5 F5 F2 F5 ya gitu dah. Jadi pakai Telegram bot dia langsung nge-save. Ini udah ada codingnya, udah ada. Nah di sini berarti dia ngecek kalau misalnya ada triggernya tuh peer nih. Kalau ada dia langsung alert to Telegram, dia kirim token ke token Telegram kita, dia langsung ke API-nya terus kirim fotonya gitu. Jadi ini yang kita pakein gitu ya. Nah, itu yang Kak Cika pengen kerjain, itu udah ada berarti kameranya. Ini perlu kita save nggak ya? Bisa perlu ya. Ini nggak usah. Motion triggered. Ini juga nggak usah. Sebenarnya nggak usah pakai micro SD. Tapi beli aja lah micro SD-nya bisa perlu ya. FTDI perlu juga. FTDI itu buat apanya sih? Oh, you need ESP32 cam doesn't have any onboard USB. Dia nggak punya USB. You need FTDI to upload code. Oh, kita ngupload code-nya lewat sini, Kin. Nanti dari Arduino berarti. Sorry, dari laptop itu lewat FTDI. FTDI-nya nyambung ke itu. Oke lah, nanti kita coba lah ya, Kin ya. Berarti ini FTDI-nya buat kita upload. Oh, SP32 tuh nggak ada ininya, nggak ada portnya. 32 cam tuh nggak ada portnya, tau Kin? Jadi dia harus pakai FTDI, jadi nanti dicolokin ke situ. Oke. Nanti kita lihat ya, ingetin. Dah, satu itu ya, kirain kebayangkan. Itu ide yang Kak Cika mau bikin. Ini perlu nggak? Ini perlu nggak? Nggak usah lah ya. Dah. Nah, satu lagi adalah CCTV. Tapi ini kayaknya berikutnya gitu. Kalau kata Kak Cika lebih gampang yang tadi. Nah, ini tuh surveillance gitu, Kin. Kita bisa taruh misalnya si SP32-nya tuh kita taruh di mana lah ya, terserah Kinan. Misalnya mau naruh di meja, di dapur, di garasi, atau di halaman. Nah, tapi kita pakai Blink. Ingat kan Kinan kemarin udah pakai Blink? Jadi dia nyala terus gitu. Kita bisa lihat dari Blink-nya. Jadi dari Blink-nya Kinan bikin tuh
tombol gitu ya. Misalnya kalau misalnya Kinan mau tambahin kayak placeholder-nya si kameranya bisa di tilting-tilting gitu pakai blink bisa. Jadi misalnya kameranya gerak ke atas, ke samping, ke kiri gitu bisa gitu. Tapi itu akan lebih kompleks tapi bisa gitu ya. Nah, jadi nanti kita tuh codingnya begini doang, selalu gitu ya. Jadi codingnya tuh cuman ESP, FTDI, jumper, udah gitu. Yang ribet tuh codingnya nanti. Jadi cuman gini, rangkaiannya cuman gini. Nah, ini ada ininya, ada coding-codingnya udah ada. Tapi kan nanti mesti kita coba. Cuman nanti kita berarti connect-nya ke IP address nih, ada local IP address-nya. Jadi nanti kita harus install ada ngrok-nya lah, ada ini itulah gitu ya, karena kita mau streaming, kebayang nggak? Jadi kita akan streaming dan kita akan selalu lihat tampilannya apa. Jadi nanti di sini video streaming tuh ada settingnya di Blink kayak waktu itu. Kita bisa nyalain matiin gitu. Mau streaming atau enggak nih gitu. Ya udah nanti kelihatan nih misalnya ada barang yang hilang atau ada yang ngambil atau ada yang lewat gitu. Kira-kira gitu Kin. Nah, ini juga menarik sih. Kita jadi bikin CCTV. Nah, ini kan bisa dibikin gini Kin. Dikasih kotak gitu. Terus ditaruh aja gitu di mana. Atau kayak misalnya dipura-purain jadi kayak gambar lukisan atau kayak pengharum ruangan, taruh aja di depan ruang tamu gitu atau di depan TV gitu. Di depan TV, depan garasi gitu. Jadi kita selalu tahu, nyalain terus kita jadi tahu di situ ada siapa. Kurang lebih sama sama yang tadi, cuman ini streaming. In this video, Coba I will lihat ya. let you know how to make your own wireless video streaming device Kita lihat in ya. which you can stream that live video on the internet from anywhere in the world Tuh. using ESP32 CAM board and the Blink IoT Jadi application. diarahin tuh langsung So without kelihatan. any further delay, let's get started. First of all, connect the FTDI module with ESP32 CAM Ya. using this Yes. circuit diagram. So this is the converting of my previous project in Yep. which I could Wiringnya stream gitu ya, the Kin? live video within the local area network. So today I'm trying to make this accessible Nanti over settingnya the kayak internet gini. so that I can stream that live video stream Nah, ini accessible tuh settingnya over the sebelah kiri ada internet so exposure that segala I macam. can stream that live video from anywhere in the world. In case Anywhere if in you the world. haven't Nah, watched that soalnya not previous Blink. video, I will suggest you to watch out that video so that you don't miss out on anything. Oke. Jadi sekarang belum merangkai dulu, Kin. Kita belajar dulu, Kin. I am going to Mhm. use the code written by Techie SMS. Just download this code from the GitHub repository. Ya, ada. Kita You kodenya just udah need ada nih. to enter board from Ya udah. and Terus, line appears. Just press the reset button on the ESP32 CAM board. harus di restart dulu, Okay. ingetin. Terus baru So upload. I uploaded the code. Mm-mm. Let us open the serial monitor. Here you can see the board got connected to the Wi-Fi router and it even got its local IP address. So here, if I use this local IP address /mgp/1, as you can see, I can stream the live video over here. But this will only work when my ESP32 CAM and the laptop are connected with the same Wi-Fi router. Now let's just try to make this project work over the internet for you. And for that, you just need to perform a couple of steps on your Windows, Mac or Linux-based computer. Currently, I am using Windows PC. So let's have a look over the steps to be performed. First, you need to go to the website called ngrok.com. Ngrok tuh buat apa There sih? you need to make an account. And after that, after you log into your account, you need to download nih buat the Windows file mungkin. according to your system. In my case, I am using the Windows PC. So I will download this Windows version. After that, simply extract this zip file, Mm-mm. unique API key into Oh, dia your perlu system. API-nya, Kin. Terus? So that's all about the configuration part of ngrok, which you can configure within few minutes. So now we are just one command away from making this project work over the internet. So let's see what that command is.
For that, you just Oke, need to streaming copy dia. your Oh, local buat IP address, streamingnya which is Kin, assigned pakai to your biar ada ESP32 IP CAN port. addressnya. After that, go back to the NGROC system and just type this command and paste this local IP Oh, address. Jadi streamingnya pakai itu supaya kita punya IP address ya. Now press the enter Terus and you are dikasihin done. tuh Now you can streamingnya live itu. stream the video using this link. Jadi bisa Let me lewat just beli. copy it and I will go back to my mobile Okay. phone. Okay. First, I will disconnect my phone from the Wi-Fi and connect it to the mobile data. Now I will enter the link followed by MJPEG class 1. As you can see, I can stream the live video on my ESP32 CAM board. As you can see, kan I ada can alamat stream the live endorse-nya. video from my ESP32 CAM board. But Gila this sih, Kin, time keren nih. it's over the internet. Isn't it that simple? But a super project to make. Now you can make the same project using the Blink IoT platform. Nah, lihat nih. So Kin. open up the Blink app and create a new project. Itu kan ESP32 lagi kan. After that, just tap on the screen and add this video Really? stream widget. Now you can tap on the widget and paste the same link here. So that's it. Now you just click on the play button. Here you can see I can stream the live video from ESP32 CAM board onto my Blink IoT platform over the Kayak internet. gampang ya Kin ya. Now Iya you nggak can sih? place this CAM module inside this case and use Bikin it dua-duanya as a aja kan? surveillance CCTV camera. Bisa buat apa coba? Bisa buat kita jadi agen rahasia juga taruh di saku Udah. I Oke. hope this tutorial was helpful for you. If it was helpful, like the video and subscribe to this channel. Siap, Pak. I will share more interesting and exciting projects in upcoming days. Stay healthy, stay safe. It's me, Elson, signing off for today. See you soon on the next one. Siap, Pak. Kasih ya, Pak. Kirim dulu ya, Kin. Dah. Oke ya, sekarang Kak Cika mau kan Kinan udah lihat itu ya, kira-kira oke lah ya. Nah, sekarang Kak Cika mau ngasih ininya dulu, intronya dulu ke Kinan. Jadi, kita kan punya peer sensor ya. Peer sensor itu pada prinsipnya jangan adunya lah ya, SP32 lah ya. Oke. Bisa nggak ya SP32 CAM? Oke. Nah, ini ya, yang paling gampang ya. Ntar dulu, ini Kak Cika coba open new tab ya. Nah, jadi nanti Kinan tuh Kak Cika beliin ini. Kita beli SP32 CAM. Nanti tuh di sini Kinan akan nemu ada kayak sisir gitu loh, Kin, konektor tapi kayak sisir ini. Nanti Kinan harus ceklekin si kameranya ke situ, ceklek teklok gitu ya. Terus nanti ini kameranya masuk ke dia, nempel ke dia gitu. Tapi itu harus dipasang dulu ya. Oke. Dah. Itu Kinan udah bisa. Pasti bisa ya. Nah, terus nanti Kak Cika beli si sensor ini. Prinsipnya dia tuh cuma mendeteksi gerakan aja, Kin. Dan itu gampang dong, tinggal ground, VCC, outnya mau kemana. Nah, outnya dilihat nih, berarti ke ini nih, sebelahnya ground ini nggak tahu Kak Cika berapa, 12 atau berapa nih. Saya kan agak beda angka-angkanya. Tapi pokoknya nyambungnya ke situ. Nah, peer sensor itu kayak ultrasonik lah kira-kira, Kin. Jadi dia ngedeteksi gerakan aja gitu. Udah ya. Nah, seperti Kinan perhatikan, si SP32 tuh nggak punya colokannya, Kin. Nggak ada kabelnya dia. Lihat, mau nyolokin kemana coba? Nggak bisa kan? Nggak ada apa-apanya kan? Ya nggak? Jadi kalau saya Kinan aduin ya, bentar. Ini kenapa gini sih? Gimana sih caranya? Bentar. Cancel. Apa sih? Ya, astagfirullahaladzim. Kesel deh Kak Cika kalau kayak ini. Oke. Kak Cika sekarang mau SP32 versus SP32 CAM. Kalau yang Kinan punya kan SP32 kan? Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat di gambarnya,
Mama Kinan sampai kaget loh. Kemarin Kak Cika kan itu ya pamer di grup kerjaan apa aja gitu, kerjaan Olive apa aja itu orang tua pada kaget semua. Ini cewek-cewek jago-jago banget codingnya. Kak Cika bilang, iya iyalah kita tiap malam, tiap minggu ngerjainnya Kinan sampai meleter gitu. Kok cewek jago, cewek bisa jago hardware. Orang tua murid sampai, hah kapan bikinnya? Ya bikin lah. Bapak ibu aja kagak tahu kita pada ngapain aja gitu kan ya. Jadi pada takjub, mamanya Kinan juga kaget, "Wah, Kinan bisa bikin?" "Bisa," kata Kak Cika, "orang dia kerjanya ngulik yang begini." Nah ini berarti Kin, ntar ya Kak Cika tunjukin. Jadi Kinan tuh tahu lebih banyak daripada orang lain ini sebenarnya. Nah, aduh mana ya physical. Ntar Kin, biar kelihatan, aduh gimana ya caranya. In out gitu. Ini apa? Mereka yang berduaan gitu, biar Kinan tuh kelihatan gitu. Mana? SP32 cam ya. Nah ini ya. Oh bukan. Tunggu, sabar. Ini ya. Kalau yang sekarang Kinan punya kan pakai itu kan, pakai colokan kecil kan, ada kan di ujungnya ya? Iya kan? Ada Kak Cika beliin konektornya kan? Tunggu. Sabar Kian. Mana ya? Image side to side. Sabar. Side. Yes. Oke. And oh ada sih compared side to side. Nggak bisa sih sebelahan. Oh ada. Coba deh gini kalau gitu. SP 32. Nah kan SP32 kan gini kan ada colokannya kan. Tapi dia nggak punya kamera nih. Tapi dia punya ini. Jadi kayaknya tuh emang si boardnya dibuat gitu karena dia masih punya tempat gitu ya. Tapi begitu ada kameranya, dia tuh nggak punya konektor ini Kin. Jadi kalau yang cam itu nggak punya konektor, jadi harus kita wiring. Itu yang penting sih sebenarnya. Kebayang. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini kan kalau SP32 kayak gitu. Kalau SP32 cam itu kayak gini. Dia buntung aja gitu. Nah, ini kayak gini. Tuh, nggak ada konektornya. Nah, berarti makanya Kak Cika akhirnya beli FTDI buat nyambungin. Nah, FTDI for SP. Nah, kayak gini. Nah, ada si merah ini Kin. Jadi berduaan ini tuh harus disambungin. Karena si SP32 itu nggak bisa nyambung. Nggak punya portnya. Jadi harus disambungin pakai FTDI. Kak Cika beliin FTDI-nya 2 supaya kalau ada error kita bisa gitu ya. Udah. Nah, tapi yang Kak Cika belum yakin itu adalah FTDI for apa ya? For dia kabelnya apa ya? Kecil kayak Arduino atau apa ya? Nah, FTDI. What kind of connector is FTDI? What kind connector? Konektor. Berarti pakai adapter ya. Adapternya colokannya gimana sih? Takutnya nggak ada, takutnya salah beli Kak Cika. Nih ya, nih ada. Nggak sabar Ken. Oh pakai Mega. Nah kalau ini digabungin ke Mega, jadi nyambungnya pakai ini Ken. Ngaco banget. Nggak mau pakai Mega, saya mau pakai FTDI. Oke coba ya, FTDI. Cable connect. Ini ya kayaknya. Oh USB to serial.
USB to serial, Kin. Berarti kalau gitu Kinan kalau ke laptop pakai apa? Coba lihat gambarnya kayak gimana sih? Oh, kayak gini. Tar dulu ya, tar dulu. Tar dulu. Kak Cika pastiin dulu ya. Connecting FTDI to a laptop. Oh, kayak gitu. Ntar ya, Kak Cika takut salah. Nanti takut connection-nya nggak cocok ya. Jangan kita mesti beli konektor. Oke, kalau gitu kita ke Tokopedia dulu, sabar. FTDI konektor. Label. Ini ya, pakai gini. Padahal tuh waktu itu pakai HP colokannya, FTDI-nya. FTDI SP32 label konektor. Tunggu, sabar. Oke, nggak ada. Nggak mungkin. Ini ada ini nih. Oh, gini. Tahu. How to upload code to SP32 with FTDI. Oh, nggak ada colokannya ya. Kak Cika melihat kabelnya. Kabelnya, nggak kelihatan. Tunggu. Soalnya takutnya Kinan nggak punya. Nanti udah beli, kabelnya ketinggalan. Iya, tapi komnya gimana? Ini Kin ada. Tuh kayak gini Kin. Oh, ini colokannya gini. Ini apa ya ujungnya? Kan itu USB. Ini USB juga ujungnya. FTDI, RX, TX, nggak ada suaranya cuy. Iya Pak, gimana tapi? Sok play aja Bapak. Oh, harus, iya, oke. Harus install. SP32 udah. Terus, cariin kita gedein. Yang bagus satu resolusinya Pak, jangan kayak orang susah. Oke, play Pak. Ya udah sampai situ. Coding, nyalain kamera, testing. Nyolokinnya gimana Pak tadi? Bisa ngenalin Donald Trump, Kin? Hah? Iya bisa disuruh ngenalin sih saya kalau Donald Trump gak boleh masuk itu bisa kita catetin aja ke itu mukanya. Colokannya yang Kak Cika perlu tahu teh. Colokannya nggak kelihatan, pusing jadinya. Kok nggak dilihatin dia colokannya kayak gimana ya? Ntar lu Ken. I have to make sure. Kalau nggak takutnya nggak. Ini udah lah ya, Kinan udah tahu tadi. Ini kan nyambung. Ini kabel ini tuh apa sih ujungnya?
Ada, kabel biasa bisa ya berarti ya? Kabelnya Arduino atau kabelnya? Hmm, sisi gak ada yang lebih colokannya. Nah ini nih. Kayaknya iya mikro, Kin. Tapi itu Spark Fun ya. Beda, Aduh, nanti kalau nggak ada colokannya mampus gue stres. Tar. Iya ini, Kin. Mini. Colokannya mini. Berarti kita udah punya ya, Kin? Kalau yang mini. Ini punya nih tuh. Coba lihat, ada nggak yang kayak gini? Mini ke USB ada. Nah ini mah USB Play-1. USB ke USB. Kalau colokannya si ESP32 yang lama apa, Kin? Mini? Mini apa mikro? Mini. Mikro. Iya. Kecil banget. Iya. Coba. Yang Arduino juga beda lagi. Iya, Arduino beda lagi. Gede kan dia, gendut, kotak gitu kan. What port does has serial port. Oh ada sih Kak yang Ada bener. ada ini ke Arduino yang lama. Atau kayak colokannya si Node MCU ya. Aduh, masa Kak Cika gak tahu sih. Nah ini nih apa gitu loh, ini nih. Si colokan itu tuh apa, kayak gimana, lupa. Nah ini nih apa. Serial TTL ya kayaknya ya, TDI serial TTL. Oh ya udah deh kalau gitu Kak Cika cari di sini aja. Ini. Ya kita harus punya deh. Nah ini Kin. Apa kok Yudi Chicken sih? Naon sih? Kok mahal sih kabelnya doang? Ya Allah, apa sih? Ntar dulu ya. Ini kita harus beli kabelnya sih. Tunggu. Ini. Serial USB tuh FTDI. Coba ya kalau yang ini. 6 pin. Oh, ini nyolok ke FTDI. Bisa juga sih Kin pakai kabel. Coba ya lihat. Belum ada diskusi produk. Mencurigakan. Ntar ya Kin. Cika mau bilangin dulu. Kabel. We have to make sure aja. Ini nih berarti. Nah ini nih Kian. Kinan punya nggak yang gini? Punya. Mini, tapi yang Kinan mini apa mikro? Kayak gini nih. Iya. Ada ya? Iya. Oke. Itu berarti pakai itu berarti. Tunggu. I have to make sure dulu ya berarti. 232 USB. FT 232 USB.
Ya benar, berarti pakai itu aja Kin, mudah-mudahan oke. Kenapa sih ada orang mahal-mahal banget ini, pada gila bah? Emang astaga, coba yuk kalau gini. USB to serial TTL. Tapi dia bilangnya USB, Kak Ciket. Kalau USB ke USB ada nggak, Kin? USB. Nggak ada kok. USB to TTL FTDI. Oh. USB to TTL FTDI. Gitu. Ini deh kayaknya. Iya bener yang Kinan tadi, cocok. Harusnya. Kalau nggak kita nggak bisa ngecek. Ini kan, tapi kok. Iya ini. Mini. Mini Kin, yang ini ada ya, bener ya? Udah. Yang ini ada ya? Aman ya, 5.000 nih. Ada ya berarti ya, Arduino Nano berarti ya? Iya, nah. Arduino Nano. Oke. Aman berarti. Nah, Kak Cika mau cari micro SD dulu. Micro SD. Micro SD buat itu, buat simpan gambarnya, Kin. Yang mana ya? Isi dikit aja lah ya. Yang murah aja nih aja deh, micro SD yang 50.000 aja. SanDisk lah ya. Kayaknya lah. Lumayan bisa dipakai. 32 GB cukup lah ya. Nah ini aja satu. Tuh kan untuk CCTV. Dah aman. Hah? Tokopedia-nya penuh. Angka kita tunggu. Ada pocong dimarahin warga sampai nangis tadi. Udah aja. Permen asam apa doang nih yang mau dihapus? Fondant whipped cream. Astaga, ini belanjaan apa aja nih? Everywhere USB-C SP32. Ini hapus aja ya, satu. Jadi Kak Cika mau tambahin ini. Nice. Oke. Lihat keranjang. Berarti belanjaan Kinan tuh MS itu HC ini 2, kabel jumper female 2 aja lah ya. Ini juga 2, male to male, FTDI 2, SP32 1. Oke. Dah aman. Sip. Nah, jadi nanti nanti tes pertama kita adalah ini dulu Kim. SP2 FTDI tes dulu. Pertama kita gigi dulu Kim. Jadi nanti Kinan bikin dulu rangkaian ini. Nanti kita tes gitu ya. Ini nyambung atau enggak, kameranya jalan atau enggak. Berarti gini cara ngetesnya. Ntar Kak cari. How to test ESP32 yang video udah nggak ya? Kin, kenapa putus? Kinan. Kok putus? Kok jadi lupa mana? Ya, gimana Kian? Udah deh, nonton dulu aja sambil mungkin.
Hi, welcome to video Akin, tutorial from RoboJack. you're back. My name is Ahmed Shamshiri. Nah, ini tuh cara ngetesnya. I'm going to show Nih ya. and show you how to see the video on your mobile Ih, tapi device. kok dia udah I'm nyambung? going to show you how to enable also face detection. Nah, ini tuh langsung bisa detect wajah loh, Kin. Oke, nonton dulu bentar. I have a separate video introduced this ESP32 camera, which did not have UART or USB connectivity. So I showed so many methods and ways how to upload your code to that camera module. Nah, kan kayak gini, Kin. Harus ada itu kan, ada CFTDI, oke. But this module has everything combined in it. I'm going to show you step by step how to use it. Oke, This Pak. ESP32 camera module sold on AliExpress and Amazon and many other websites as ready with this package like this micro USB kayak gitu connectivity with the chip, so you can upload your code without needing of any other external source or power. Or Oh, ini USB. gini, Kin. So Yang the ditumpuk. module has this CH340 Kita beli yang ini aja yuk. UART to use activity module, and then Yaudah, have ntar habis ini kita 5 belanja yang ini. volts Tunggu, to nonton dulu. 3.3 volts converter. Enakan yang gini ya, Kin. Enak yang ditumpuk ya. And this is the actual camera Iya, module. nggak usah pakai FTDI. Most of the sellers will allow you to select wide or 15 Coba, degrees Kin. angle. I did Supaya not kita select the tidak wide terjebak. because it will distort the video, but also it comes with a micro SD card slot where you can insert your micro SD memory card. When you select a camera with the different cameras, you can simply just pull this with a small screwdriver. Nah, itu cara Piece, melepas sama and once masangnya. this is open, you can remove the camera. Jadi nanti pas baru Quickly beli, Kinan tuh and lepas gitu. Nah, nanti replace Kinan it with masukin a different ceklek gitu ya, terus camera ditepuk with gitu. different Nah, angle. gitu. If you prefer. Oke. This is a flash Ya, or flash LED memory. light Oke. that can be used as flash. On this side, again, we have this power module, Jadi kita belinya yang mana? 3.3 Hmm. volts. This is Nggak usah a pakai extra FTDI ya berarti memory ya. that is needed for this, and that is the ESP32 module. The model is ESP32-F. You might see different models, but this is sold like that. And you don't need any setting, any connectivity, soldering, or anything. Just Tuh cuma diceklek, put Kin. Enakan this gini ya on yang top ini of aja. this module and connect it to Tuh. your USB. If you have Windows 11 will recognize the driver for this chip. If it is not, I will provide you the link. So you can install it below the Ini. video. Tuh But tinggal for ceklek. Windows 10, you might need to install the driver. I'm not sure depending Iya, on how nanti kita updated cari. is your computer. Oke. So once you connect it, this light will turn. Nyala. The supported system on chip or SoC, these are the chip. Oke, kita skip dulu aja ya. Pokoknya lihat dulu. If you want to Terus kan kita ngetes. directly to this 5 volts and ground pin. I've already uploaded the flash program, so let me demonstrate it to show you that this is, so it's fully functional and you can Nah, use udah the tuh pin tinggal as a dimasukin ke purpose power, that you Kin. want. Most pins are available. if Jadi you tadi want udah to use it for di-upload. other purpose, but Bisa pin dilepas kalau udah 21 and di-upload. 22, which was needed for Terus tinggal dikasih power, dia I2C or kerja nanti. I2C Codingnya are udah not di dalam. available in the same way some other Udah ya, pins skip dulu. to connect. Oke. X20, Gila nih Bapak dibahas satu-satu ini you get komponennya. it from Arduino.c, Arduino ID. Udah ya. Oke, codingnya udah. Pak for the- detail ya. Library install. Masukin. Nah, terus ada Yeah, AI-nya, for Kin. example, small Jadi tuh udah ada application. AI-nya. for some Nih reason, udah masukin ya passwordnya kayak Kinan kemarin. Terus click on tools and Upload. scroll down. pilihnya apa? Until you see AI Thinker. Oh, Thinker ESP32. SP32 loh, Kin. Berarti ini udah pakai AI loh. QIO works. Oke, itu nanti setting-settingnya ada. Oke, udah ya. Reset pen. So now I have Upload. reset it. Harus di reset dulu, Nah, ingetin Kin. device. Reset terus upload. Now we have to find out the IP address that Oke, serial month. oke.
Hai desainer, udah Iklan. tahu Kohom belum? Buat kamu yang belum tahu, Kohom Lagi adalah skip. platform di Set it, Tuh di setup dulu, kamera ready. wait, it gets connected, but you will not be able to see the numbers. Make sure to select 115,000, Oh, oke. 200, and then reset Terus it. di reset lagi, Kin. Now it is Tuh kan connected, so ready. that's the IP. 192.168.0.1. This is important that you Oh, are, IP address di the laptop or computer that you're using is connected to the same Wi-Fi as Ya, ya, oke. camera is also Ya, oke. Terus the apa? camera. Nah, nanti ada dashboardnya Let kayak me gini, show Kin. you. I'm pressing control. Kita bisa setting resolusinya mau gimana. Terus kita bisa masukin saya muka ini. Nah, kayak gini. Ini mau di It save just sebagai started siapa and gitu. it's showing me. Tuh bisa diganti resolusinya. Much better image. Tuh, Face setting-settingnya detect- gitu. Nanti kita ngetes ini detects dulu di the awal, face. bisa sensornya bisa ditoggle segala macem kayak gitu, Kin. And Nah, look at nanti this. kan dia bisa kita sambungin juga This ke reboot. Lock, sama no matter phone ya. which phone you have, same Wi-Fi that you set. Dia pakai apa I'll ya make sure tadi? that I'm. So this is connected again. Bapak pakai then apa? Kita tadi pakai Nginx. Create new tab and then type this IP address. Oh, langsung ke IP address kayak waktu itu, Kit. 192. Ingat nggak yang IP addressnya Kinan? 01. Udah Press langsung go. streaming, tapi ini cuma bisa di satu segmen aja. Nggak. Start. Kalau yang tadi kan di seluruh You will dunia. download. Kalau ini mah di sini aja. Maksudnya jadi nyambung ke laptopnya Kinan, nyambung ke SP itu jadi bisa gini. Tapi kalau Kinan keluar rumah ya nggak bisa. Soalnya kan IP addressnya udah pindah gitu. So you can see me. Nah, kita ngetes sampai That's gini, the Kin. video. Oke ya, setuju ya. We can toggle this menu Terus bisa by setting clicking juga di the situ. toggle Di handphone mau option at the apa-apanya top. gitu ya. Oke. Oke. Ini kita save lagi. Sekarang Nah. temenin belanja dulu, Ken. Mudah-mudahan Ken If belanja I dulu. go horizontal, Bapak stop dulu I saya. can increase the video size. Boleh berhenti dulu, Pak. Saya mau kirim ke Kinan dulu, Pak. Ini. Terus berarti belinya yang itu aja ya. Gimana? Apa tadi ya? SP 32 cam. Yang ditumpuk aja ya berarti ya. Tapi lebih mahal nggak sih? Biar nggak pusing, ini aja ya. Oh ya itu. Ini kan. Itu. Coba. Tuh. Ini aja lagi deh. Ya udah gitu. Berarti ini kasih ketambahin. Lihat keranjang, kita nggak usah beli FTDI berarti. Berarti yang ini. Devpar USB to TTL. Ini nggak usah liar, ini pusing. Ini nggak usah. Ini 79.000 tapi kita menggila stres karena jadinya harus pasang ini. Ya udah kita nggak usah pakai ini berarti. Ada singlet segala pun. Memori, ini kabel, sama udah ESP32-nya ini. Oke. Tunggu. Sekarang Kak Cika mau lihat dulu ini ya. Kita cek dulu, Ken. Ini kayak gimana? Oh, oke. Ini ada caranya. Ini lebih gampang lagi ya. Udah cek dulu bentar sambil habis ini udahan. Hai guys, hari ini kita akan membahas tentang ESP32 cam. Jadi bukan ESP32 aja, tapi ada cam, ada kameranya. Bisa dicepetin? Ini banyak juga sih yang nyari. Ini banyak nyari, banyak juga yang nanya. Cukup laku lah barangnya. Nah, menariknya. Bisa deh. Bisa. Bisa, Ken. Oh, loading dia. Dia walaupun kecil gini, tapi dia bisa jadi
kamera CCTV bisa, terus kalian juga bisa tambah ada tempat micro SD-nya di sini. Dan terus juga bisa ditambah sensor buat misalnya deteksi orang. Sekarang saya akan kasih tutorial basicnya aja dulu ya, karena nanti ada beberapa materi lain yang berlaku. ESP32-nya ini dia tidak ada downloadernya ya, atau tidak ada USB to TTL. Jadi kita harus tambah lagi. Beda dengan ESP32 yang ESP32 aja, yang lain biasa dipakai, itu dia sudah ada langsung USB port-nya dengan USB TTL-nya. Nah, ini nggak ada, jadi kita harus tambah USB TTL dulu. Saya merekomendasikan menggunakan ini. Jadi tinggal langsung pasang memang pasangannya. Oh, Jadi kan tinggal langsung itu kan pasang. tinggal Jadi pasangannya. ada dua Oke. jenis untuk Ya, terus ada gimana yang Bang? ada tombol button IO 0-nya, ada IO 0 sama reset. Yang ini cuma satu aja. Oke, jadi ada dua jenis. Saya juga kalian menggunakan USB to TTL biasa atau dengan Arduino Uno juga bisa. Tapi saya nggak terlalu rekomen karena kemungkinan seperti ini juga bisa. Kemungkinan salah tegangan ada, kemungkinan Tuh salah kan pakai pasang itu lebih kabel ringan. ada. Jadi kok error sih? Nah, Jadi kan pasang dengan kabel-kabel kan kemungkinan errornya ada juga kan. iya. Nah, Jadi ribet sekarang ya Bang, mending nggak usah. kita langsung aja nih program dengan menggunakan ini ya, jangan ini dulu deh. Oke. Pasang aja. Kemudian kita pasang ke Mungkin kita lihat dulu. Sebentar lagi. kabelnya. Itu kita setup ya. Dia pakai CH340, jadi kalau kalian sudah pakai Arduino, install pasti sudah install ya driver. Dia pakai driver CH340. Sekarang kita setup Arduino-nya. Arduino. Arduino ini perlu kita setup Oh, pertama setup file ini. reference di bagian ini nih, additional board Oh, board kita nambahin manager itu URL. ingetin. Kalian klik ke solusinya. Kan kalau saya sudah ada ya, karena saya pernah pakai buat yang lain. Ini buat Raspberry. Abang penting Ada banget materi Bang. tentang Raspberry Pico juga ya. Kalian tambahkan, Nah, nanti itu. linknya akan saya kasih di deskripsi. Tambah ke sini di bagian bawahnya. Jadi kalau kalian sudah ada, kalian enter, tulis di bawahnya. Tahu. Yang kedua, Ini. kalian ke board manager. Board managernya kalian cari ESP32. ESP32. Kalian install. Jadi step 1 kalian tambahkan URL board manager. Yang kedua, board managernya kalian install. Ya kita tunggu aja ya lagi yang install ESP32. Ini sebenarnya sih nggak lama, tapi internet lagi. Oke, berarti minggu depan Bagus ini. di- Udah, terus gimana Bang? Pokoknya udah ada setup-setupnya ya. Udah setup. Terus kita udah pasang. Iya, yang ini lebih gampang, Kin. Kayak lagi lah, Bang. wirelessnya sudah connect atau belum? Oh. Nah kalau seandainya nggak ada, kalian klik Klik reset. reset. Udah klik reset, terus upload lagi. Oh, langsung ada, Kin. Jadi kalau suka baik. kadang-kadang setelah install tuh nggak langsung connect, jadi kalian klik reset. Atau ya seandainya nggak ada apapun juga, nggak ada informasi titik atau connect, kalian tetap klik reset aja. Ya, sudah connect. Nah, itu Kalian sampai ada masukin itu, jaringannya Kin. sama, jadi PC sama Oke. SP32 camnya harus sama ya. Oke, terus? Kita browser, kita akses. Nah, sudah ada. Nah, terus jadi dapat ini Jadi, Kin, di browser. Kalian Ya. bisa langsung, ini saya sudah. Bagus ya Mereka. tutorialnya. Kita langsung nyambung. Berarti kita next harus bisa bikin ini, Kin. PGA sih paling pas. Oke. Udah bisa ya. Nah,
Ini bisa kalian manfaatkan untuk bikin apapun yang menggunakan kamera. Dan dia cukup mumpuni lah, bisa dibilang. Kameranya juga nggak jelek banget. Kelihatan kan? Kan Objektifnya kan. resolusinya juga bisa di itu. Coba kita cek dengan bandingkan dengan kamera HP. Burik dikit nih. Burik dikit nih. Nggak apa-apa. Nah, Ya. Ya. Jadi ESP32 Cam ini memang benar-benar cukup bagus lah buat kalian nyoba-nyoba. Dan di sini sering kendalanya itu adalah pada saat program itu sering banget nggak connect. Nah, itu biasanya kalau kalian pakai USB to TTL dengan kabel yang seperti ini, itu sering, saya juga masih sering Tuh. seperti itu Kamu karena kabel bikin jumpernya KL. suka nggak nempel atau gimana, dia jadi nggak bisa diprogram. Jadi saya nggak sarankan. Kadang-kadang juga malah 5 volt tapi kalian pasang ke 3,3 volt karena kan harus pasang sendiri kan. Iya, iya, Nah, iya. saya sarankan menggunakan ini Iya, atau Kak. ini. Iya, Kak. Dan kalau untuk ini dia ada IO 0. Jadi pada saat di program seandainya tadi dia nggak bisa ke program, kalian ketik klik IO 0-nya pada saat programnya, gitu ya, supaya bisa program. Atau kadang-kadang juga nggak perlu juga bisa. Ini paling itu aja untuk Oke, materi. sip. Berarti udah ya, belanjaan itu udah. Ntar Kak Cika berarti mau kirim ini ke Kinan supaya buat minggu depan. Mana tadi Kak Cika udah bikin? Kinan. Oke, Kinan. Lah ini gimana gua ngopinya ya? Kopi untuk minggu depan. Ya, lalu ini gimana cara ngambil kode ngelimnya? Tadi nggak dapet soalnya. Tunggu. Gimana sih ngambilnya? Ih, aneh. Ntar Kian tunggu, sabar. Abis ini udahan nih, tenang. Gimana caranya Kak Cika? Oh, share-nya ke ini aja deh, ke chat. Oh, ini. Dah, gini. Berarti ke Kinan. Ini. Nah, kan cakep. Udah, berarti gitu. Nah, menurut Kinan gimana? Oke nggak? Jadi nanti perjalanan kita itu, kita coba dulu ini. Kameranya udah jalan kan? Dah. Terus Kinan cobain nyambungin pakai peer. Peer deteksi. Udah jalan Ki. Peer-nya bisa di-tag. Nah, mulai. Kalau peer-nya di-tag, kamera nyala. Kamera nyala, dia ngambil gambar. Dah, ngambil gambar, save di di micro SD. Dah. Cek misalnya makinan dibuka pakai micro SD reader, dibaca ada nggak datanya. Udah. Kalau itu udah bisa, kita bikin bot di Telegram. Udah bikin bot, kirim ke Telegram. Gitu, Kin. Nah, itu udah gitu terserah. Berarti tes dulu. Misalnya Kinan cobain, udah Kinan pasang di depan kamar gitu atau apa. Terus Kinan pakai Telegram gitu ya. Terus nanti kalau ada yang masuk ke kamar Kinan, dia kirim foto nggak? Jadi Kinan tahu kalau Kinan lagi di kampus, kalau lagi di sekolah, yang ke dapur misalnya berapa orang gitu. Ada foto-fotonya nanti dikirim-kirimin. Ini keren banget, Kin. Kalau sampai jadi. Tapi kayaknya Kak Cika yakin pasti Kinan bisa jadi sih. Harusnya. Karena waktu itu aja bisa gitu. Nah, nanti tinggal kalau misalnya, Kak, Kinan pengennya bisa dikontrol dari handphone Kinan. Jadi misalnya bisa Kinan ngecek nih, misalnya Kinan punya kucing. Terus nyalain gitu kan streaming. Kucingnya lagi apa ya gitu. Oh, lagi makan. Dah, stop streaming lagi. Nyalain lagi. Kalau misalnya mau kontrol lagi itu berarti nyambungnya ke Blink. Tapi kalau kayak tadi ya otomatis aja kita cuma terima aja, ada Telegram. Dari mana, Kin? Dari ini gue, dari IoT gue di rumah aja. Terus nanti Kinan bisa gini, lu tadi ke rumah gue? Kok lo tahu? Iya, gue dapat message nih ada fotonya, foto lu lagi ke depan rumah gitu. Kok keren nggak sih? Nggak ya? Gitu. Oke, ada tanggapan nggak, Kin? Oke nggak? Kalau oke, udah nih Kak Cika check out nih belanjaan.
Oke, benar. Benar ya? Hmm. Sampai jadi ya. Oke, berarti tar Kak Cika ini dulu, komit dulu ini. Berarti HC ini, kabel juga 2. HC-nya 2, micro SD-nya 2. Berarti ini ada promo gitu. Ada promo nggak sih, Kin? Ya Soalnya udah. biasanya nggak ada ongkir. Ah, cuma 2.000. Beli ya. Oke. Ya udah, pilih barang dulu sebelum beli. Apa? Kan udah. Beli. Nah, bisa nanti tinggal pilih alamat lain. Berarti pilih ini kan. Oke, Tarkin. Sekalian kita screenshot kirim ke Mama. Yang ini aja lah ya. Ekonomi tuh suka cepat juga sih kan. Ini yang mana, Kin? Reguler. Reguler kok lebih murah? Ini aja reguler. Hah? Lebih murah nggak? Mana? 13.000. Antar aja. Nggak, yang ini aja. 10.000 JNE. Oke. Ini. Ini kenapa sensornya? Nggak ada yang lain. Yaudah yang paling murah aja ini. Oke. Ini Ardushop paling murah mana? Ini ekonomi. Ya udah semua ya. Oke, ini ya. Kak Cika screenshot tuh, tenang. Berarti total nanti biar project baru kita. Ongkir. Segitu. Sip. Udah, Ken. Sip ya. Berarti minggu depan pokoknya barang-barang Kak Cika kirim malam ini. Minggu depan kita udah ready baru, project baru. Oke. Kalau kata Kak Cika sih asik. Dan itu sebenarnya kalau misalnya Kinan bilang, Kak, kayaknya Kinan pengennya buat deteksi wajah, bisa gitu. Atau saya mau recognize barang gitu, bisa. Tapi yang penting kita tes dulu aja barangnya. Jadi saya Kinan mau bikin satu buat di depan kamar, satu mau di depan rumah, satu buat di handphone Kinan. Ya nggak apa-apa, bikin beberapa terus diem temen aja. Gitu deh, pokoknya ngoprek lah. Gitu ya, Kin, sip. Udah ya, kasihan. Makasih ya udah sabar ya, Kin. Lomba, oh ya inget. Lomba ada presentasi tanggal, Kak udah kirim ke grup. Itu udah aman semua, Kin? All beginner engineer division team must be present online live in front of judges on April 15. Itu udah aman. Jam berapa sih, Kak? Ini udah aman semua. PPT udah ada kan? Baca di grup deh. Iya. Jamnya jam berapa? Nah, itu nggak tahu, nanti dikasih tahu. Tapi itu live loh presentasinya. Di depan judge. Kita tuh apa sih? Kita tuh senior ya? Senior apa beginner atau junior sih, Kin? Nah, itu aku coba deh. Kita tuh senior atau yang mana ya? Ini udah heboh banget soalnya di grup ya, nggak apa-apa sih. Maksudnya menang kalah ya udahlah. Tapi apa namanya, achievement kita udah sampai submit tuh udah seneng banget. Orang tua tuh udah pada bangga banget, Kin, sama Kinan. Coba ya Kak Cika lihat tanggal dulu ya. Tanggal Kinan sekolah nggak ya? Tanggal 15 itu Minggu, 16 itu Senin. Sorry, 15 itu Sabtu, 16 itu Minggu. Jadi aman lah kayaknya. Hari Sabtu, Minggu. Jadi harusnya aman. Kabarin ya, girls. Gitu ya, Kian. Jadi siap-siap ya presentasi itu dulu. Jadi persiapan ini aman. Kita kan makanya nih hari ini Kak Cika nggak terlalu berat, cuman ngintro project aja supaya Kinan bisa masih konsentrasi sama project kita gitu. Yang itu nanti kan rangkaiannya bikin Kin, nggak perlu. Kita nggak perlu beli breadboard kan, cuman gitu aja. Gitu. Jadi nanti yang berikutnya udah paralel sama yang ini. Jadi ini udah mau selesai, kita udah mulai start project baru gitu. Oke. So proud of you, Kin. Semangat, Kin. The best hardware engineer Kak Cika yang cewek cuman Kinan, nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang bisa rangkaian nih. Cewek cuman Kinan.
Jadi keep on doing it ya. Sip. Alright. Dadah Kinan. Nah, Kin. Dadah nggak ini? Iya, dadah Kak Jika. Enggak kelihatan. Dadah.